lagi bersama Kak Nabila. Wah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan keadaan baik ya. Walaupun kalian di rumah aja, kalian harus tetap belajar dan tetap semangat. Di video kali ini Kak Nabila akan membahas tentang hereditas pada manusia. Adapun subpokok pada pembahasan kali ini, yang pertama tentang variasi sifat manusia, yang kedua penentuan jenis kelamin, yang ketiga golongan darah. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini loh, yang pertama kalian dapat menjelaskan kriteria sifat pada manusia, yang kedua menghitung angka kemungkinan pemunculan jenis kelamin pada suatu tipe perkawinan, yang ketiga ada menjelaskan gen dan fenotip golongan darah sistem ABO, MN, dan resus. Yang keempat, menghitung angka rasio fenotip golongan darah pada suatu tipe perkawinan. Yuk, kita belajar. Coba kalian berdiri di depan cermin. Apakah kalian mirip dengan ayah, atau ibu, atau kakek, atau nenek? Kalau Kak Nabila pribadi sih mirip ayah dan ibu Kak Nabila. Pada dasarnya setiap manusia memiliki sifat pewarisan dari orang tuanya loh, yang meliputi sifat fisik, fisiologi, dan psikologi. Apa sih itu sifat fisik? Sifat fisik itu sifat yang nampak pada diri kita, seperti bentuk wajah, postur tubuh, pita suara, bentuk hidung, bentuk mata, dan lain sebagainya. Nah, untuk sifat fisiologi itu seperti fungsi alat-alat tubuh kalian, sistem hormonal, dan sistem enzimatis. Nah, untuk sifat psikologi itu sulit untuk dilihat sebab berhubungan tentang karakter pada seseorang. Nah, Kak Nabila punya contoh nih, seseorang yang bertangan kidal menikah dengan orang yang tidak bertangan kidal akan memiliki keturunan yang bertangan kidal. Kenapa ya itu? Oh iya, itu merupakan dari faktor gen dan lingkungan loh. Nah, Kak Nabila punya contoh nih tentang faktor dari lingkungan. Nah, contohnya begini. Ada seorang anak memiliki IQ yang tinggi dari pewarisan sifat ibu dan ayahnya. Nah, suatu ketika dia menurun prestasinya. Itu karena apa ya? Itu karena faktor lingkungan. Karena dia malas belajar, fasilitasnya kurang, atau dia suka gak fokus. Jadi, sobat pintar jangan khawatir ya untuk faktor. Pada hakikatnya, jenis kelamin manusia dibedakan berdasarkan tipe X dan Y. Gonosom Y merupakan faktor penentu jenis kelamin laki-laki. Jika seseorang mengandung kromosom Y, orang tersebut adalah laki-laki. Contoh, X dan Y. X dan Y adalah laki-laki normal, sedangkan XXY merupakan laki-laki yang memiliki sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter ini merupakan sindrom yang memiliki perbesaran payudara pada diri laki-laki. Nah, untuk gonosom X merupakan faktor penentu jenis kelamin perempuan. Jika seseorang mengandung kromosom X di dalam tubuhnya, orang tersebut adalah perempuan. Contoh, XX. XX merupakan wanita normal, sedangkan XXX atau kita sebut dengan triple X adalah wanita super yang memiliki postur tubuh yang tinggi, menjelunjung seperti itu. Nah, untuk X saja merupakan wanita yang memiliki sindrom Turner. Sindrom ini merupakan sindrom yang memiliki postur tubuh kebalikan dari triple X, yaitu wanita yang kerdil. Nah, untuk secara normal, jenis kelamin pada manusia dikendalikan oleh sepasang kromosom seks, yaitu XX untuk perempuan dan XY
Y untuk laki-laki. Oh iya, untuk pada proses pembentukan gamet, wanita menghasilkan ovum yang mengandung kromosom X, sedangkan laki-laki di dalam spermatozoanya mengandung kromosom Y. Nah, apabila spermatozoa berkromosom X membuahi ovum yang berkromosom X akan menghasilkan anak perempuan, sedangkan spermatozoa yang berkromosom Y membuahi ovum yang berkromosom X akan menghasilkan anak laki-laki dengan kromosom X dan Y. Ini dia tabel kemungkinan pada suatu perkawinan. Nah, dari tabel tersebut 50% untuk anak laki-laki, sedangkan 50%-nya lagi untuk anak perempuan. Nah, hasil dari 50% ini tidak semestinya selalu 50%, sebab 50% ini bisa saja berganti. Akan dibahas lanjut oleh teori. Pada saat ini, sistem golongan darah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada sistem golongan darah ABO. Yang kedua, ada sistem golongan darah MN. Dan yang ketiga, ada sistem golongan rhesus. Di Indonesia sendiri, sistem golongan darah yang digunakan adalah sistem golongan darah ABO dan sistem golongan darah rhesus. Sistem golongan darah dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya antigen tertentu di dalam tubuh. Nah, sobat pintar, pada kali ini Nabila akan membahas sistem golongan darah ABO dan sistem golongan darah rhesus. Pertama, ada sistem golongan darah ABO. Sistem golongan darah ABO ditemukan oleh Caroline Steiner pada tahun 1930 di Austria. Sistem golongan darah ini dibedakan berdasarkan perbedaan agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi pada darah. Sistem golongan darah ABO dibedakan menjadi 4 tipe golongan darah. Yang pertama, ada golongan darah A. Yang kedua, ada golongan darah B. Yang ketiga, ada golongan darah AB. Dan yang keempat, ada golongan darah O. Agglutinogen atau antigen merupakan sejenis glicoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit. Jika agglutinogen ditransfusikan pada golongan darah yang tidak cocok, maka akan dikendalikan sebagai antigen. Nah, untuk agglutinin sendiri atau antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B dalam plasma darah untuk merespon adanya antigen atau benda asing. Ini dia tabel tentang fenotip, genotip, dan macam-macam gamet pada sistem golongan darah ABO. Di dalam populasi, golongan darah A dan B bersifat heterozigot dan homozigot. Jika tidak diketahui sifatnya, maka sifat tersebut diketahui bersifat heterozigot. Untuk itu, dalam pengakumulasikan soal akan lebih mudah dan dapat teridentifikasi. Yuk kita lihat soalnya. Yuk sobat pintar, mulai kita bahas soalnya. Simak ya soal berikut ini. Seorang wanita bergolongan darah A menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anaknya? Baik, Nabila akan menjelaskannya. Jadi, untuk pariental pria memiliki golongan darah A yang bersifat heterozigot sehingga memiliki gamet IAIO, sedangkan wanita memiliki golongan darah B dengan gamet IBIO. Kemudian, golongan darah pria dan wanita disilangkan dan menghasilkan 4 jenis tipe golongan darah yang terdiri dari golongan darah AB, A, B, dan O yang memiliki kemungkinan masing-masing sebesar 25%. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem golongan darah rhesus.
Sistem golongan darah resus ditemukan oleh Caroline Steiner dan Alexander S. Weiner pada tahun 1937. Sistem golongan darah ini dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya antigen pada darah. Nah, di dalam sistem golongan darah ini dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada resus positif, yang kedua ada resus negatif. Untuk golongan darah resus positif, adanya antigen resus di dalam darah dan terjadinya reaksi penggumpalan terhadap antibodinya. Sementara itu, pada golongan darah resus negatif tidak adanya antigen resus pada darah dan tidak adanya penggumpalan terhadap antibodinya. Kanabila punya nih tabel tentang fenotip, genotip, dan macam-macam gamet pada sistem golongan darah resus. Diketahui pada populasi ditemukan banyaknya golongan darah resus positif yang bersifat heterozigot dan homozigot. Jika tidak diketahui, maka resus positif tersebut diketahui bersifat heterozigot. For your information nih buat sobat pintar, apabila seorang wanita menikah dengan pria, wanita tersebut memiliki resus negatif, sedangkan prianya memiliki resus positif. Nah, kasus tersebut akan terjadi Erioplasmosis fertilis pada janin yang kedua, sehingga janin tersebut akan mati, sedangkan untuk anak yang pertama akan selamat. Kenapa ya? Karena zat antiresus yang dibentuk oleh ibu untuk adaptif terhadap gangguan zat anti anak resus positif yang dikandungnya belum banyak dan anak itu sudah terlahir. Oh iya, untuk resus negatif ini hanya dimiliki oleh bangsa Eropa, sedangkan resus positif hanya dimiliki oleh bangsa Asia. Jadi kebanyakan yang memiliki resus positif itu hanya di bangsa Asia. Gimana nih penjelasan Kanabila tentang sistem golongan darah ABO dan sistem golongan darah resus? Jangan pada bingung ya, Kanabila punya solusinya nih. Untuk prinsip perhitungannya, semua sistem golongan darah itu perhitungannya sama, hanya membedakan pada tipe golongan darah. Terima kasih sobat pintar telah mengikuti video pembelajaran Kanabila. Semoga sobat pintar semakin pintar dan semakin banyak ilmu dan semakin tahu. Jangan lupa sobat pintar selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.